Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Mega Arsita dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Matematika. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang program linear. Sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari program linear, yang kedua menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, dan yang ketiga menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diketahui. Langsung saja yang pertama ada program linear. Program linear yaitu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi biasanya program linear itu digunakan untuk mencari laba maksimum atau pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan dalam suatu misalkan pabrik ataupun produksi tekstil. Nah, kemudian yang pertama kita akan menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan AX plus BY tidak sama dengan C, dengan A, B, C elemen bilangan real dan AB tidak sama dengan 0. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X mempunyai pangkat tertinggi 1 dan variabel Y juga mempunyai pangkat tertinggi 1 dengan A dan B merupakan koefisiennya. Nah, selanjutnya langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian. Langkah yang pertama yaitu jika diketahui pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ingat ya teman-teman, ini hanya contoh saja. Nah, langkah yang kedua kita dapat menggambar garis AX plus BY kurang dari sama dengan C dengan mengubahnya dulu pertidaksamaan itu ke bentuk persamaan. Jadinya AX plus BY sama dengan C. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X di mana Y sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Langkah yang ketiga, ambil sembarang titik uji. Titik uji ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Misalkan diambil titik uji PX1 dan Y1. Hitung nilai AX1 plus BY1, kemudian bandingkan dengan C. Jadi nanti titik P, X1, Y1 disubstitusikan ke pertidaksamaannya, kemudian dibandingkan dengan nilai C. Nah, langkah yang keempat, AX1 plus BY1 kurang dari C, maka PX1, Y1 merupakan himpunan penyelesaian. Tapi jika AX1 plus BY1 lebih dari C, maka PX1, Y1 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, langkah yang kelima ini yang perlu dicatat. Daerah yang bukan himpunan penyelesaian diberi raster. Ingat ya, jadi himpunan penyelesaiannya tidak diberi raster. Yang diberi raster itu yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi nanti yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang bersih, yang enggak ada arsirannya. Kemudian langkah keenam, pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, contohnya itu kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan di garis penuh. Kemudian pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, contohnya itu kurang dari dan lebih dari diberi garis putus-putus. Nah, ini langsung ke contoh soal saja untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan DHP.
Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 untuk x, y elemen bilangan real. Penyelesaiannya itu kita lihat dulu pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu ada 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Maka kita cari dulu titik potongnya untuk membuat garis. Boleh diubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan, sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 4. Nah, cari titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y menggunakan tabel di bawah. Itu kita cari titik potong dengan sumbu y dulu ya. Kalau kita cari titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, diperoleh titik y sama dengan 4. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai x sama dengan 0 ke persamaannya. Kan persamaannya 2x plus y sama dengan 4. Diganti x-nya sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 plus y sama dengan 4. 2 dikali 0 kan 0, ditambah y sama dengan 4, diperoleh nilai y sama dengan 4. Nah, begitu juga untuk titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0, diperoleh nilai x sama dengan 2, sehingga diperoleh titik potong 2,0 dan 0,4. Nah, dimasukkan ke sistem koordinat. Nilai 0,4 kan ada di atas ini, kemudian nilai 2,0 ada di bawah sini, ditarik garis, diperoleh garis 2x plus y sama dengan 4. Nah, setelah itu kita ambil titik uji yang paling mudah. Titik uji yang paling mudah yang ada di daerah sini, titik 0,0. Ingat-ingat ya, di bawah ini ada titik 0,0. Kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya, ke 2x plus y kurang dari sama dengan 4, sehingga diperoleh 2x 2 kali 0 plus 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, 2 kali 0 tambah 0 kan 0. Ternyata 0 kurang dari sama dengan 4 benar. Maka daerah 0,0 ini, daerah 0,0 sini itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ingat ya, karena tadi yang daerah himpunan penyelesaian dibiarkan saja, jangan di raster, maka yang di raster itu yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Tadi ada garis itu, garis 2x plus y sama dengan 4, titik 0,0 ada di bawah garis. Nah, berarti yang di atas garis itu yang bukan daerah penyelesaian. Jadi yang diarsir yang ke atas. Saya ulangi ya, titik 0,0 ada di bawah garis, dan 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian, maka yang diarsir yang ke atas, yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0, untuk x lebih dari sama dengan 0 kan berarti ada di sebelah kanan sumbu y. Berarti yang di sebelah kanan sumbu y itu merupakan himpunan penyelesaian. Yang bukan himpunan penyelesaian berarti yang di sebelah kiri sumbu y, diarsir yang sebelah kiri sumbu y. Nah, kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 berarti ada di atas sumbu x. Nah, yang di atas sumbu x merupakan daerah himpunan penyelesaian, berarti yang diarsir yang ke bawah, yang bukan himpunan penyelesaian, sehingga diperoleh daerah yang bersih itu, yang tengah-tengah, yang kita bisa sebut dengan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikannya. Kemudian kita lanjut menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Kalau tadi diketahui sistem pertidaksamaannya, kalau sekarang mencari sistem pertidaksamaannya. Ya, caranya itu jika diketahui himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaannya dapat ditentukan dengan cara berikut.
yaitu dengan membuat persamaan garis melalui titik-titik potongnya. Yang pertama, jika garis yang melalui x1, y1 dan x2, y2 dirumuskan sebagai y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1, atau garis yang melalui a, 0 dan 0, b dirumuskan sebagai bx plus ay sama dengan ab. Jadi yang B dikalikan dengan X, yang A dikalikan dengan Y, kemudian A dikali dengan B. Contoh soalnya ada daerah yang diarsir pada grafik di samping merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, di situ ada G1 dan G2. Ada garis 1 dan garis 2. Garis 1 melalui titik, kita lihat garis 1 melalui titik 1,0 dan 0,2. Sehingga persamaannya adalah kita pakai rumus yang bx plus ay sama dengan a kali b. Sehingga diperoleh 2 kali x ditambah 1 kali y sama dengan 1 kali 2. Sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 2. Kemudian kita uji titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0,0 merupakan daerah penyelesaiannya. Sehingga kita substitusikan 0,0 ke pertidaksamaannya. Ke persamaannya, maaf. Kan 2 dikali 0 ditambah 0. 2 dikali 0 kan 0. Ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian bandingkan dengan nilai 2. 0 dengan 2. Kurang dari atau lebih dari. Ternyata nilainya itu kurang dari. Kemudian garisnya penuh, maka ada tanda sama dengannya. Jadi 0 kurang dari sama dengan 2, sehingga diperoleh pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Kemudian mencari persamaan garis 2 atau G2. G2 itu melalui titik 2,0 dan 0,1, sehingga persamaannya adalah x plus 2y sama dengan 2 kali 1. X ditambah 2y sama dengan 2. Kemudian uji titik lagi 0,0. Nah, ternyata diperoleh lagi kayak tadi. 0 itu kurang dari sama dengan 2. Sehingga diperoleh pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 2. Kemudian daerah yang di raster terletak di sebelah kanan sumbu x, maka x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sebelah kiri sumbu x, maka y-nya lebih dari sama dengan 0. Maaf ya, saya ulangi. Daerah yang di raster itu di sebelah kanan sumbu y, maka x-nya lebih dari sama dengan 0. Dan di sebelah kiri sumbu x, maka y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk di program linear sendiri itu tidak mungkin ya variabel-variabelnya atau x dan y-nya itu kurang dari sama dengan 0. Karena misalkan kita cari untuk bahan baku itu tidak mungkin bernilai negatif. Misalkan untuk membuat tepung terigu, nggak mungkin tepung terigunya bernilai negatif. Tepung terigunya pasti bernilai 0 atau habis, nggak ada sama sekali. Kalau enggak ya lebih dari 0. Nah, jadi diperoleh sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 2, x plus 2y kurang dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x, y elemen bilangan real. Ya, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.